Bapak Ibu buka Qur'annya ya. Buka Qur'an masing-masing, pegang mushaf. Biar Bapak Ibu belajar merasa ngaji. Dimohon semuanya pegang Quran ya, mohon. Karena kalau hanya mendengarkan Bapak Ibu nggak akan, karena saya akan nyantai. Jadi saya tidak ceramah dalam arti ceramah, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu bersama Quran. Halo, ya. Halo. Halo. Kayaknya nggak kurang bagus ya. Halo, bagus nggak? Halo. Halo. Tes. Kedengeran nggak Bu? Kayaknya bereho tuh. Kurang dalam, ke dalam. Biar saya nggak teriak-teriak. Halo. Kalau ini? Halo. Bagus Bu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat berjumpa di sebuah majelis yang sangat mulia ini, karena kita berkumpul ingin menikmati hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu adalah hidangan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mencari hidangan materi, mencari restoran yang nyaman, sekalipun mahal dibayar. Tetapi kelezatan hidup itu bukan hanya di materi. Sebab kenyataannya banyak orang yang terpenuhi secara materi, tetapi mereka hampa rohaninya. Karena itu di rumah mewah itu banyak orang bunuh diri. Sekalipun simpanan harta masih banyak yang juga gelisah, tidak tenang, tidak bahagia. Jadi ada dimensi kebahagiaan yang itu terdapat dalam rohani. Allah turunkan Al-Quran untuk supaya kita menikmati hidangan ini, dan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ma'idatullah minas sama. Jadi ini adalah hidangan Allah dari langit. Kita butuh langit karena kita lemah. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya apa-apa kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu mendekat ke langit. Jangan di bumi terus.
Itulah rahasia sujud. Mengapa kita diajarkan sholat? Minimal 5 waktu. Supaya kita terkoneksi ke langit. HP kita saja, dia itu ada operatornya. HP itu berfungsi kalau terkoneksi ke operator. Jadi sebetulnya secara ilmiah, para ahli teknologi itu, mereka tahu bahwa ada sarana komunikasi yang itu membutuhkan operator. Maka dibuatlah HP. Dalam HP itu ada chip. Chip ini yang terdaftar di operator. Lalu untuk menjaga supaya HP ini berfungsi, syaratnya harus terkoneksi ke operator. Supaya terkoneksi ke operator harus bayar pulsa. Sama, Bapak Ibu. Kita diciptakan oleh Allah, ada chip, yaitu fitrah. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, dia sudah membuat chip, namanya chip fitrah. Fitrah ini yang telah mengkoneksikan kita ke operator. Operator kita Allah. Fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha. Inilah fitrah yang Allah ciptakan supaya terkoneksi kepada Allah. Syaratnya ada pulsa. Pulsanya apa? Salat, zikir, baca Quran. Jadi sama, sistem itu sama. Karena sunatullah. Kalau kita pagi ini duduk belajar Quran, karena kita ingin supaya kita ini menambah kuota iman. Sebab kita tahu HP yang kuotanya besar, dia downloadnya lancar. Kalau download lancar, mukanya cerah ceria. Sebaliknya, HP yang kuotanya kecil, downloadnya lambat, lemot. Orang yang megang HP itu pasti dikit-dikit marah, ngamuk, kesel. Sama. Orang yang kuota imannya kecil, banyak emosinya, banyak marahnya, banyak masalah. Tapi orang yang kuota imannya besar, maka dia merasakan indahnya hidup. Bahagia di rumahnya bersama keluarga, bahagia di kantornya bersama sahabat seprofesional, bahagia di tengah masyarakat. Karena dia tahu bahwa kemana aku hidup, untuk apa aku hidup. Dan cara terbaik untuk memperbesar kuota iman adalah ilmu. Makanya oleh Allah diturunkan pertama-tama perintah Iqra untuk belajar ilmu. Ini Quran setiap hari kita baca. Dari segi manfaat pahala, ya. Ketenangan, ya. Keberkahan dapat. Tapi Bapak Ibu akan menemukan sebuah perubahan yang sangat kuat kalau kita berhasil menyingkap makna di balik ayat demi ayat yang Allah firmankan. Inilah pentingnya ilmu tafsir. Jadi, Bapak Allah, kalau hari ini kita berkumpul, kita ingin masuk ke alam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya bukan dengan kalimat-kalimat biasa.
tapi kalimat-kalimat yang sangat dalam dan sangat dahsyat pengaruhnya terhadap jiwa kita. Inilah namanya ilmu. Orang yang berubah karena emosi, perubahannya sebentar. Perubahannya sebentar. Mungkin dia orang baik karena dimotivasi, diberi dorongan dan sebagainya. Sepekan dia soleh. Tapi setelah itu mungkin dia berubah. Berbeda dengan ilmu. Kalau seorang berubah dengan ilmu, maka dia akan permanen. Karenanya kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Ketika Allah menyebutkan siapakah orang-orang yang permanen, konsisten, takut kepada Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang konsisten takut kepada Allah, dialah orang yang punya ilmu. Jadi mohon dipahami Bapak Ibu, kajian kita ini kajian ilmu. Karena kita langsung merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan apa kata Ustaz Amir, bukan. Saya hanya ingin menyingkap apa kata Allah dalam Al-Quran, dan kita berusaha untuk menginternalisasi dalam jiwa kita sehingga kita bisa menikmati hidup setelah ini seperti yang Allah inginkan. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kata Allah, hudan lil muttaqin, hudan linnas. Mengapa Allah berfirman hudan linnas? Karena hanya manusia yang mampu menangkap pesan Allah. Manusia dan jin, tapi jin level intelektualnya lebih rendah. Kata Nabi, aqaluhum bi'aqli sabiyyin bi'ashri sinin. Paling tingginya intelektual jin itu hanya selevel anak manusia umur 10 tahun. Makanya jin itu nggak mampu berinovasi. Sampai sekarang belum ada kamera made in jin, mobil made in jin, nggak ada. Ada celana jin. Nah. Sekalipun secara penciptaan jin diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia, tapi secara kecerdasan jin tidak mampu menandingi manusia. Jadi manusia ini sudah terupgrade. Ya, kalau komputer sudah Core 2 atau lebih tinggi lagi dah. Ya, bukan Pentium 2 lagi. Jadi itu, Bapak Allah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hudan linnas. Kucing nggak bisa ngaji, Pak. Nggak pernah saya diundang, Pak Ustadz ngisi pengajian kucing. Nggak mampu. Karena intelektualnya nggak punya. Kata Allah, ini untukmu manusia, hudan linnas. Maka siapa yang merasa menjadi manusia, ayo kumpul, ngaji. Pelajari firmanku, kata Allah. Renungi makna itu. Makanya dalam Al-Quran ada istilah afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Afala taqilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Lalu ada lagi afala yatadabbaruna al-Qur'an am ada qulubin aqfaluha. Khusus Quran, kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kamu tidak mentadabburi Quran? Ini Pak, kita seringkali berbicara setiap hari, berkata tadabbur Quran, tadabbur Quran, tadabbur Quran. Tadabbur itu apa? Bapak Ibu, ini hebatnya bahasa Arab. Tadabbur itu satu akar kata dengan dubur. Dubur itu di belakang. Kalau di depan kubul. Di belakang dubur.
Jadi kata Allah, afala yatadabbarun al-Quran. Mengapa kamu tidak mentadabburi Quran? Maksudnya apa? Antakshifal ma'ani ma wara'ad dubur. Engkau berusaha menyingkap makna di balik kata-kata itu. Jadi jangan hanya terpaku kepada zahirnya teks di situ, tetapi ada makna penting di balik itu. Menjiwainya, memaknainya. Yang banyak orang hanya mengambil zahirnya saja. Misalnya, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Selesai, aku sholat setiap hari. Tapi setelah sholat korupsi. Aku sholat setiap hari. Setelah sholat berzina. Kenapa kok sholat itu hanya diambil zahirnya saja? Nah, kalau kita menjiwai makna, Bapak Ibu Allah, dalam setiap kata sholat dalam Al-Quran maupun dalam hadis, Allah dan Rasulnya selalu menggunakan kata-kata aqama yuqimu. Dari kata qoma, artinya menegakkan. Maksudnya, kalau kamu sholat, jangan asal memenuhi rukunnya saja. Tapi kamu tegakkan dengan benar. Berusaha melafalkan huruf dengan benar, jangan tergesa-gesa. Berusaha ruku dengan tumakninah, makanya salah satu rukun dalam salat tumakninah. Tenang. Berusaha khusyuk. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ini akan terasa berat kalau kamu tidak khusyuk. Ini semua tergandung dalam kata aqama yuqimu. Kalau hanya salat saja semua orang bisa. Tapi menyingkap di balik itu sehingga sholat ini menjadi panduan kehidupan. Karena tidak mungkin, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak mungkin, kata Allah, orang yang sholat melakukan fahsya. Fahsya itu adalah adzambul ladzi yadhurru ala nafsihi. Dosa yang membahayakan diri sendiri. Itu fahsya. Mabok fahsya, berzina fahsya. Itu dosa yang membahayakan diri sendiri. Mungkar, dosa yang membahayakan orang lain. Korupsi mungkar, membunuh mungkar, mencuri mungkar, merampok mungkar, ghibah mungkar, membuat fitnah mungkar. Kenyataannya banyak orang yang dia sholat setiap hari, tapi perilakunya masih biasa fahsya, biasa mungkar. Yang salah siapa? Allah tidak mungkin salah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti, kata Allah, orang yang sholat dia tidak akan pernah melakukan fahsya dan tidak akan melakukan mungkar. Tapi kok masih ada sehabis sholat fahsya dan mungkar? Kenapa? Karena dia tidak mentadabburi. Ini dia. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau kamu tidak mentadabburi Quran, hatimu tetap akan tertutup. Nah, sekarang kita ingin menyingkap nih. Menyingkap bagaimana supaya hati kita terbuka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah, mudah-mudahan pertemuan yang saya ingin menikmatinya. Makanya saya tidak akan mentargetkan satu surah harus sekali dua kali pertemuan, enggak. Mungkin satu surah bisa berkali-kali pertemuan mungkin satu ayat bisa satu kali pertemuan mungkin. Jadi pokoknya saya nikmati aja pertemuan ini biar mengalir, karena
saya merasa bahwa ketika duduk di sini, saya tidak ingin dikejar-kejar oleh sesuatu target. Pokoknya saya akan mengajak Bapak Ibu menikmati Quran, karena firman Allah ini firman yang sangat dalam dan merupakan ruh bagi kita semua. Nah, silakan buka Qurannya surah An-Naba. Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa surah ini diberi nama surah An-Naba? Para ulama tafsir ketika membahas tentang rahasia nama-nama surah, rata-rata mereka membahasnya berdasarkan kata yang terdapat dalam surah tersebut. Secara nama, masing-masing surah itu sudah ada namanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang di Allahul Mahfuz sama dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Susunannya sama, nama-nama surah pun juga sama. Tetapi para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan Quran, mereka berusaha menyingkap tema-tema yang terdapat di dalamnya. Karena itu dalam menyebutkan nama, selain nama yang sudah paten dari Allah SWT, mereka untuk memudahkan pemahaman tema, mereka menyebutkan nama-nama lain. Misalnya di sini dalam tafsir Ibnu Uthiyah dan tafsir Al-Kasyaf disebutkan nama surah ini suratu Amma Yatasa'alun. Amma Yatasa'alun. Jadi diambil dari pembukaan ayat. Secara nama An-Naba, tapi ini adalah suratu Amma Yatasa'alun, kata Imam Ibnu Uthiyah. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini adalah suratu Amma. Suratu Amma. Kalau kita baca berbagai macam pembahasan tentang nama-nama surah, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan beberapa nama. Di antaranya adalah surah At-Tasa'ul. Surah At-Tasa'ul, karena di pembukanya ada Amma Yatasa'alun. Kenapa? Ada peristiwa di situ, yaitu orang-orang kafir Mekah ketika pertama kali mendengar bahwa akan ada hari kebangkitan setelah mati, mereka bertanya-tanya. Maka diberi nama surah At-Tasawwur. Bertanya-tanya, ini benar gak ya? Ini Muhammad benar gak ngasih tahu? Apa beritanya valid enggak? Nah, itu namanya surah At-Tasawwur. Juga setelah diteliti oleh ulama tafsir, di dalam surah An-Naba ini juga ada kata Al-Muqsirat. Al-Muqsirat, Bu, Pak, adalah seorang wanita yang sedang menjelang haid. Maka dia mengalami sakit dan sudah siap turun darahnya. Disebut Al-Muqsir. Jadi wanita yang mau mengalami haid, darahnya sudah mau keluar, maka dia ada sakit. Nah, ini digunakan oleh Allah untuk menggambarkan awan di langit ketika menjelang hujan, bahwa kondisi awan yang mengandung air itu, yang sudah mengandung air, sama seperti wanita yang sedang mengandung darah haid,
untuk menjelang turunnya. Allah sebut al-muqsirat. Ini Dr. Agus harus melakukan penelitian ilmiah di sini. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan ini diberi nama surah Al-Muqsirat karena Allah berfirman pada ayat yang ke-14 surah An-Naba, wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja. Jadi dalam kitab Al-Itqan Imam Asyuti menyebutkan ada beberapa nama. Pertama surah Amma, surah An-Naba, surah At-Tasaul, surah Al-Muqsirat, dan semua sepakat bahwa surah An-Naba ini adalah merupakan surah yang diturunkan sebelum hijrah, yaitu surah Makkiyah. Barakallah, ceritanya adalah begini. Orang-orang kafir Mekah adalah orang-orang materialistis. Pendekatan mereka, cara hidup mereka adalah pendekatan benda-benda. Bagi mereka, semua yang tidak nampak dianggap tidak ada. Karenanya mereka berusaha menghadirkan Tuhan dalam bentuk benda. Itulah patung-patung yang mereka tancapkan di sekitar Ka'bah. Padahal seharusnya iman itu harus dihubungkan dengan yang gaib. Bukan iman namanya kalau tidak gaib. Misalnya, ini gelas nampak, kelihatan, bisa dipegang. Tidak perlu Bapak Ibu mengatakan aku beriman ini gelas. Nggak perlu. Karena sudah nampak dan jelas. Iman itu dikatakan iman kalau terkait dengan yang gaib. Makanya setiap yang nampak nggak perlu iman. Allah gaib, aku beriman kepada Allah. Alam akhirat gaib, aku beriman bahwa alam akhirat ada. Surga gaib, neraka gaib, aku beriman adanya surga, aku beriman adanya neraka. Hari kiamat gaib, aku beriman adanya hari kiamat. Allah satu tunggal, gaib. Makanya kata Allah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dikatakan iman kalau terkoneksi kepada yang gaib. Kalau kepada benda-benda konkret nggak beriman. Nah, masyarakat kafir Mekah mereka materialistis. Dan semua yang Nabi informasikan kepada mereka, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, satu asal yaumul qiyamah, kalian akan dibangkitkan lagi nanti setelah datang hari kiamat. Bagi mereka, informasi ini Bapak Ibu adalah nggak masuk di akalnya, karena ini bukan wilayah akal, ini wilayah iman. Karena itu mereka menganggap bahwa ini mustahil. Mana mungkin orang sudah mati hidup lagi? Ini Muhammad benar nggak? Mereka saling bertemu di antara mereka. Ada yang datang ke rumahnya, ada yang ngobrol di pinggir jalan, ada yang ngobrol di pasar tentang berita yang Nabi sampaikan. Wahai
masyarakat Quraisy, kalian setelah mati akan bangkit lagi nanti. Dan kalian akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kau akan kembali kepada Allah dan kau akan dihisab oleh Allah. Ini berita bagi masyarakat Quraisy ketika itu. Ini mengejutkan. Mana mungkin orang hidup lagi? Masa orang sudah mati hidup lagi? Nggak masuk akal. Dari sini mereka menuduh Nabi gila, Muhammad Majnun. Karena Nabi menyampaikan berita yang menurut mereka tidak masuk akal. Mengapa? Karena akal mereka tidak mampu. Ini bukan wilayah akal, ini wilayah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagi Allah, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada mustahil. Allah bisa membuat api yang panas jadi dingin pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ya naumuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Allah bisa membelah laut dengan tanpa dinding ketika Nabi Musa melewati laut merah itu. Nah, apalagi menghidupkan manusia yang sudah pernah ada dan dia mati, lalu hidupkan lagi. Lebih gampang bagi Allah. Allah bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Apalagi hanya menghidupkan manusia sudah mati. Bagi orang kafir Mekah, ini berita tak masuk. Nah, inilah rahasia mengapa Allah menyebut istilah an-naba. An-naba, berita agung, berita penting, berita yang menggetarkan jiwa, berita yang harus diimani oleh setiap manusia, bahwa dia dianggap beriman ketika dia mengimani berita ini, dan dia dianggap kafir ketika dia tidak mengimani berita ini. Itulah berita adanya Allah Tuhan yang satu dan berita tentang alam akhirat, bahwa akan bangkit lagi setelah ini. Inilah dia rahasia nama An-Naba. Nah, mereka saling bertanya, nggak yakin amma yatasaalu, tentang apa mereka saling bertanya. Jadi kata Allah, jadi tergambar di situ Allah mempertanyakan tentang apa mereka bertanya. Amma yatasaalu anil nabail azim, tentang berita yang agung yang aku pastikan itu terjadi, yang aku pastikan itu benar. Muhammad tidak pernah bohong. Anil nabail azim, itulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang alam akhirat, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, dan Allah mampu berbuat apa saja. Ini kita sedang berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk meyakini berita ini dengan seyakin-yakinnya, bukan hanya bentuk pernyataan. Sebab kenyataannya banyak orang yang tidak tergerakkan untuk menyiapkan berita ini. Ditanya, hei fulan, kamu yakin gak alam akhirat? Yakin? Benar? Iya. Kenapa? Lu iman kok. Kenapa perbuatan kamu kok banyak buang-buang waktu? Kenapa kok masih kamu banyak tertawa, terbahak-bahak? Kenapa kamu tidak beramal? Suruh sholat tidak sholat, sholatnya asal-asalan. Kenapa kamu kalau untuk bersedekah keberatan? Padahal itu untuk bekal kamu di akhirat.
Setiap yang kamu sedekahkan itu sampai kepada Allah langsung. Itu gaib. Nah, Bapak ini berita harus didampingi dengan perbuatan. Makanya kenyataannya banyak orang hanya mengaku aku beriman dalam akhirat, tapi dia tidak mempersiapkan untuk alam akhirat. Contoh misalnya Bapak Ibu, ada seorang mengajak investasi. Dia pengusaha perumahan dan selalu untung. Kata dia, Bapak Ibu kalau investasi bersama saya, Bapak Ibu dapat keuntungan 50% setiap rumah yang aku bangun. Silahkan masing-masing minimal investasi 2 miliar. Banyak orang berlomba-lomba yakin bahwa aku akan dapat keuntungan 50% karena orang ini terbukti dia berhasil terus. Tapi ada tawaran yang kedua. Allah menawarkan, kalau kamu berbagi, bersedekah, kata Allah, itu investasi untuk aku. Dan aku jamin keuntungan kamu 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, kamu berbagi, aku jamin itu investasi untuk aku dan aku lipat gandakan keuntungannya 700 kali lipat. Kenyataannya Allah, ketika urusan investasi bersama makhluk, banyak orang berani 1 miliar, 2 miliar. Tapi berinvestasi kepada Allah, pilih yang paling receh, masukin kotak amal yang paling kecil. Padahal Allah jamin 700 kali lipat. Artinya apa? Baru sampai di level lisan saja dia mengatakan aku yakin, tapi secara perbuatan masih mikir-mikir. Ini yang kata Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa banyak orang dia itu secara konsep dia yakin, tapi secara perbuatan dia kurang yakin. Nah, kita belajar Quran ini dalam rangka itu, ingin pindah dari keyakinan konseptual kepada keyakinan praktikal, bahwa kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Seperti itu. Ini makna mengapa Allah menggunakan kata an-naba, supaya tergetar dalam jiwa kita an-nabail azim, tentang berita yang sangat agung. Bahkan di sini Allah sandingkan kata an-naba dengan azim. Nabanya sendiri, an-naba sendiri, ini sudah berita agung, sudah berita-berita agung. Misalnya nih Pak, dalam bahasa Arab, kalau berita itu biasa disebut khabar. Apa kabar? Khabar. Tapi ketika berita itu penting dan agung, disebut an-naba. Secara makna sudah mengandung makna keagungan. Tapi kenapa oleh Allah ditambah lagi kata-kata azim? An-nabail azim. Artinya apa? Seharusnya kamu, kata Allah, tergetar, langsung bergerak, langsung beramal pada saat mendengar berita ini, dan langsung kau bersiap-siap untuk menyiapkan semua potensi, pikiran, perasaan, kesehatan, harta untuk kau persiapkan menuju alam akhirat. Ini makna an-nabaul azim. Bapak Ibu, Rasulullah SAW memuji sahabat-sahabatnya. Khairul quruni qarni, paling baiknya zaman adalah zamanku.
Summal ladzina yalunahum. Setelah itu generasi berikutnya. Ini sahabat tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Setelah itu generasi tabi'in. Jadi 3 generasi yang Nabi puji terbaik sepanjang sejarah keimanan. Zaman sahabat, tabi'in. Kalau kita teliti, waktu itu belum ada teknologi, belum ada laptop, belum ada pesawat terbang, belum ada transportasi yang canggih di sekarang. Kenapa Nabi kok menyebutkan generasi terbaik? Ada apa, Bapak Ibu? Nabi menyebutkan mereka generasi terbaik karena level keimanan itu tidak berhenti di level konseptual dan intelektual, tapi sudah merasuk menjadi spiritual dan action. Wa qul i'malu fasirallahu wa rasuluh. Sampaikan Muhammad bahwa yang dipentingkan dari hidup mereka mana amalnya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Hari itu di kota Mekah, ini masih di awal-awal Nabi berdakwah. Tiba-tiba ada pengumuman, wahai masyarakat Quraisy, sebentar lagi akan ada hukuman mati bagi seorang yang ikut Muhammad. Dan hukuman ini akan dilaksanakan di Tan'im. Orang-orang berbondong-bondong menuju Tan'im, ingin menonton apa yang terjadi. Bagaimana orang ini sebenarnya mempersiapkan masa depannya di akhirat. Adakah iman yang mereka miliki ini goyah atau tidak? Dipantang di mana-mana, diumumkan di mana-mana, akan diadakan hukuman mati bagi seorang yang ikut Muhammad. Apakah goyah iman orang ini? Bapak Ibu dan Bapak, tampaklah seorang sahabat, dia sedang berdiri. Dia minta izin. Izinkan aku sholat sebelum dihukum mati. Orang-orang pada melihat, disangkanya dia takut untuk dibunuh. Dia sholat 2 rakaat. Habis sholat dia menyampaikan pesan, demi Allah, ketika aku sholat barusan, aku ruku, aku sujud, aku nikmat dengan rukuku, aku nikmat dengan sujudku. Seandainya kalian tidak akan berprasangka kepadaku bahwa aku takut dihukum mati, niscaya aku akan berlama-lama dalam ruku dan aku akan berlama-lama dalam sujud. Saking nikmatnya ketika aku ruku, ketika aku sujud. Bu, kita setiap hari sholat sampai ke level menikmati itu. Menikmati ruku, menikmati sujud. Perhatikan, itu iman yang mengatakan itu. Iman kepada apa? Tadi itu an-nabaul azim, berita yang menggetarkan itu, berita yang agung itu, sehingga melahirkan sebuah aksi, sebuah action bahwa dia harus benar-benar menampakkan kehadirannya dalam sujud dan dalam ruku di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kata Allah, nikmatnya sholat itu saat kamu khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bapak Ibu, ini makna bahasa Allah. Bahasa Allah kayak ngijek pada orang-orang kafir Mekah. Mereka saling bertanya di tengah-tengah mereka, mempertanyakan, benar nggak Muhammad? Benar nggak Muhammad? Ngobrol di warung, ngobrol di pasar, ngobrol di pinggir jalan. Benar nggak Muhammad? Benar nggak Muhammad? Kata Allah, amma yatasaalun anin nabiyil azim. Kamu masih mempertanyakan? Ini berita aku, ini aku yang berfirman. Kamu pertanyakan itu? Tiba-tiba di tengah-tengah mereka terjadi pergolakan spiritual. Ada yang satu persatu beriman,
ada yang menghindar, ada yang masih ragu bimbang. Ini yang kata Allah, alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah tidak menggunakan fi'il mudhari, Bapak Ibu. Tapi ketika Allah menggambarkan mereka saling bertanya-tanya, Allah menggunakan fi'il mudhari. Amma yatasa'alun. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari maknanya apa? Lil istimrar, untuk menggambarkan bahwa mereka berkelanjutan. Ada dua makna di sini. Berkelanjutan, setiap hari terjadi di tengah-tengah mereka di kota Mekah, pemandangan itu berlangsung lama. Atau berkelanjutan sampai hari kiamat, bahwa selama di hati seorang manusia tidak punya iman, dia akan terus bertanya-tanya dan terus mempertanyakan, benar enggak hari kiamat ada? Dan sampai sekarang masih banyak orang yang bertanya, ada enggak hari kiamat? Bapak Ibu, salah seorang presiden Amerika namanya Ronald Reagan, dia sempat mengumpulkan para peramal masa depan di Amerika, di istana, di Gedung Putih. Dia ingin meramal kira-kira masa depan dunia ini ada apa di situ. Setelah kemudian lahir buku-buku yang ditulis oleh kayak Alfred Toffler, The Future Shock, yang mungkin Bapak Ibu pernah membaca buku itu. Kemudian ada Samuel Huntington, The Clash of Civilization, Benturan Peradaban, dan seterusnya. Banyak sekali buku-buku future muncul ketika itu. Sampai ada jurusan namanya futuristik. Ada jurusan itu. Nah, ternyata Pak, kebingungan mereka terus berlangsung sampai sekarang. Teknologi masih sudah canggih, ilmu sudah, pengetahuan luas sekali. Mereka sampai sekarang masih bingung. Ini makna yatasa'alun. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari? Karena Allah ingin mengatakan bahwa selama kau masih kafir, kamu akan terus yatasa'alun, berkelanjutan, kamu akan bingung terus sampai hari kiamat. Dan puncak yatasa'alun, Allah menyebutkan mereka punya karakter berbeda sikap. Makanya Allah tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan isim fa'il, mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Artinya apa? Bahwa orang yang terus-menerus bertanya-tanya, ujungnya pasti dia akan berbeda sikap. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Seperti itu ceritanya mengapa ayat ini dibuka oleh Allah. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kamu akan terus dalam keadaan bingung, dan kamu akan terus dalam keadaan tidak akan pernah bersepakat di antara kamu. Pasti di antara kamu ada yang kafir, ada yang beriman, mukhtalifun. Lalu Allah tutup dengan sebuah penegasan. Kalau kau masih punya akal dan kau masih punya hati, jangan lakukan ini. Kalla, jangan mencoba-coba berbuat seperti orang bingung ini. Kalla. Kenapa? Saya lamun, kata Allah. Sah di sini untuk lil istiqbal. Ya lamun juga fil mudhari, untuk menggambarkan apa? Pasti mereka akan tahu bahwa kehidupan sudah mati itu pasti ada. Saya lamun. Masya Allah. Minimal dia sadar ketika masuk alam barzakh, ketika masuk kuburan, Bapak Ibu, baru akan sadar. Kalla saya lamun. Sekali-kali tidak. Jangan kamu mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, banyak para filosof, mereka mencari Tuhan,
Plato sempat juga menggambarkan para filsuf Yunani. Para filsuf Yunani. Mereka keliling ke pasar, Plato keliling ke pasar mencari siapakah manusia, siapakah manusia. Apa masa depannya? Selama masih bersibuk-sibuk dengan dimensi akal, tidak akan pernah menemukan jawaban. Albert Einstein, seorang filosof yang dia mencari ada apa di balik fisika ini. Fisik ini ada apa? Dia menemukan jawaban bahwa dia sambil terjatuh ke bawah pohon dan dia bersandar di bawah pohon, dia berkata, there is a power beyond the universe. Ada kekuatan di atas metafisik ini, di atas alam semesta ini. Tapi tidak bisa memastikan apa kekuatan itu, karena akal tidak mampu menjawab. Itu butuh wahyu. Harus wahyu yang menjawabnya. Ini yang kata Allah, An-Nabaul Azim, berita agung itu. Maka sehebat apapun seorang pemikir, kalau hanya menggunakan akalnya, tidak akan pernah menemukan jawaban yang pasti. Siapakah kekuatan itu? Apa kehidupan sudah mati? Sampai sekarang, Amerika sudah mengeluarkan banyak biaya untuk meramal masa depan. Kira-kira ada apa? Kita sudah tahu dalam Al-Quran bahwa akan ada alam akhirat. Dan ini berita agung kata Allah. An-Nabaul Azim. Tidak perlu kamu bertanya-tanya. Makanya kalau kamu sudah beriman, jangan ikut-ikutan mereka. Kalla. Kalau kamu ikut-ikutan mereka yang bingung, saya lamun, kamu akan tahu apa akibatnya. Apa itu akibatnya? Penyesalan tidak akan pernah berhenti ketika sampai di alam kubur. Qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Ternyata benar alam akhirat. Ternyata benar alam barzah ya Allah. Aku akan beramal saleh ya Allah. Itu penyesalan yang Allah rekam dalam Al-Quran tentang orang-orang yang sudah masuk alam kubur. Mereka menyesal. Kenapa tidak beramal? Sebagian ada yang mengatakan, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, balikin aku dunia, aku akan berbanyak sedekah ya Allah. Karena waktu dunia dia paling berat bersedekah. Bapak Ibu rahimahullah. Lalu Allah ulang 2 kali. Kenapa Allah ulang 2 kali? Summa kalla sayalamun. Ada apa dalam kata summa? Summa artinya kemudian. Summa artinya kemudian. Maksudnya apa? Kalau kamu masih ragu, kamu masih kurang yakin dengan kepastian akhirat, dan kamu mikir-mikir panjang, summa, lalu kamu menemukan jawaban bahwa akhirat tidak ada, Tuhan tidak ada. Summa, kata Allah, kalla. Jangan kau ambil pemahaman itu. Kalla, jangan. Kenapa? Saya lamun, kamu pasti akan tahu akibatnya. Jadi sampai Allah mengulang 2 kali, dan yang pertama tanpa summa, kalla saya lamun, untuk menjawab, untuk menangkal keraguan orang kafir Mekah, jangan sampai terulang kembali terjadi. Setelah itu Allah mengulang kembali dengan menggunakan kata summa untuk menunjukkan bahwa jika suatu saat setelah zaman berkembang, teknologi berkembang, kau punya pengetahuan, kau melakukan penelitian, menemukan bukti bahwa Tuhan tidak ada, kiamat tidak ada, itu semuanya bohong, kata Allah, kalla, dan kau ambil, karena itu salah. Yang benar adalah kiamat pasti terjadi, dan aku satu-satunya Tuhan, kata Allah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ini yang harus kita ikrarkan selalu. Dan Allah menggunakan kata An-Nabaul Azim dengan bahasa yang sangat dalam sekali. Dan seandainya pada Ibu tidak bosan, saya akan bahas lagi An-Nabaul Azim dengan lebih dalam lagi. Yang itu mungkin bisa butuh waktu lagi. Tapi cukup sampai di sini sudah jelas ya. Dan ini pada Allah makna ayat saya lamun. Kau pasti akan tahu. Kapan itu? Mati dulu. Makanya man mata
faqad qamat qiyamatuh. Orang yang meninggal dunia maka dia sudah masuk ke alam akhirat. Jadi kuburan itu adalah tahap 1 masuk ke alam akhirat. Inilah barakallahu bagian pertama dari tafsir surah An-Naba. Semoga Allah kuatkan kita semua dalam mempelajari Al-Quran, dan mudah-mudahan barakallahu merasakan betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Yang selama ini baca berkali-kali An-Naba itu, saya nggak bisa pikir ayat demi ayat itu mengandung keterangan tak terhingga. Semoga Allah kuatkan kita semua untuk bergerak menjadi pribadi yang beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.